Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gerak-Gerik. Sekarang gue lagi di basecamp pendakian Gunung Slamet via jalur Bambangan. Ya, yang dimana dulu juga gue pernah ke Gunung Slamet via Bambangan itu di tahun 2015. Jadi sekarang itu di Gunung Slamet via Bambangan itu basecampnya itu udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan cuma di satu basecamp. Kalau sekarang tuh warung-warung atau rumah-rumah warga yang di sekitaran basecamp yang dulu itu udah dijadiin basecamp. Jadi ada banyak, bisa menampung banyak orang gitu. Tadi gue sampai di basecamp itu jam setengah 7 ya. Gue mandi dulu, istirahat dulu, terus makan dulu. Nah sekarang itu udah jam setengah 10. Paling gue mau registrasi, terus mau beli nasi bungkus buat nanti makan siang. Nah sama, lagi kita naik ojek Pak ya? Naik ojek, sampai bos satu. Iya. Oke, mantap. Dari basecamp bisa jalan kaki, bisa naik ojek. Kalau naik ojek sampai ke batas sungai juga bisa sampai ke pos 4. Tergantung pas. Sudah ya, sumber mata air di pos 5. Cuman saat ini kayaknya lagi kering. Mending berdian aja dari bawah yang cukup. Berdian airnya. Begitu. Untuk batas camp akhir itu pos 7 ya. Karena pos 8, pos 9 udah batas vegetasi nggak boleh. Rekomendasi pendakian saat ini sampai pos 9 sampai Pelawang. Jadi misal masnya memaksakan naik ke puncak, jika terjadi kecelakaan asuransi nggak bisa diklaim. Begitu ya. Nah, juga lihat kondisi, kalau cuaca pagi hari cerah silakan naik ke puncak, kalau nggak cerah jangan dipaksakan. Nanti ketika turun ada percabangan, kalau naik satu jalur. Cuman ketika turun ada percabangan di bawah pos 6 dan di bawah pos 3. Ada percabangan ke kiri. Nanti setiap percabangannya ambil kanan aja. Oh iya. Begitu ya? Iya. Oke. Untuk estimasi waktu dari pos ke pos udah tertera ya. Dibaca nanti di belakang larangan dan dendanya wajib dibaca juga. Iya. Yeah. Di bawah tertera info basecamp. Jika terjadi kendala yang sifatnya emergensi bisa menghubungi salah satu nomor yang di sini. Iya. Cuman terkadang di atas terkendala sinyal, jadi bisa untuk laporan ke basecamp dengan laporan yang jelas. Gitu ya. Yeah.
Oke, mantap. Sekarang gue udah sampai di pos 1. Jadi tadi naik ojek itu dari base camp itu biayanya kalau sampai pos 1 itu 60.000 ya? Iya. Kalau sampai pos bayangan cuman 30. Worth it banget sih menurut gua. Terus kalau estimasi jalan dari base camp sampai pos 1 itu kurang lebih 2-3 jam. Terus tadi gua naik ojek itu cuman 26 menit lah. Ya, setengah jam kurang. Iya, setengah jam kurang. Jadi ya itu buat ngirit waktu, tenaga, sama membantu perekonomian. Sama tadi gue registrasi di Slamet itu sekarang per Juni 2023 itu registrasinya itu 25.000 sama surat sehat. Kalau misalkan lu nggak bawa surat sehat, jadi lu beli materai kayak bikin pernyataan gitu kalau lu sehat gitu. Mantap. Terus elevasinya juga dengan naik ojek itu dari base camp sampai sini kurang lebih naik sekitar 500 sampai 600-an kalau nggak salah. Soalnya tadi gue lihat di base camp itu sekitar 1100 mdpl, tapi di pos 1 itu udah di 1937 mdpl. Nah tadi gue juga udah sempat makan semangka di warung. Jadi karena ini di weekday, warung yang di sini tuh yang buka cuma satu doang Di pos 1. Padahal gubuk-gubuk warungnya tuh ada banyak, ada 4. Mungkin besok di hari weekend baru pada buka gitu. Ya lumayan ngebantu sih. Jadi kita bisa memperingkas logistik tapi mempertebal dompet. Estimasi dari pos 1 ke pos 2 berapa jam, Pak? 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Kira-kira mampu gak nih kita 30 menit? Enggak, ya. Oke, gue langsung gas. Ini jam 11 lewat 15. Mantap. Mantap, gue udah sampai di pos 2 Pondok Palang. Tadi jalan dari pos 1 sejam 20 menit. Terus elevasinya itu naik sekitar 500 mdpl. Untuk konturnya tuh masih nggak begitu nanjak ya. Terus vegetasinya juga masih rapet, jadi jalan tuh adem gitu, sejuk. Paling gue di sini ngeres dulu. Ini bareng rombongan dari Magelang ya, Bang? Apa itu Unggaran, yang punya Unggaran itu. Oh, ini yang punya Unggaran. Halo. Nah, itu yang punya Slamet. Ini punya Slamet. Iya, oh, iya. Kampung dia. Ini yang punya Kerinci. Merapi ya, Merti. Oh, Merapi. Merapi Singgalang. Oke. Pak, kalau turunnya pasti bareng. Iya. Main rumah, Mas. Ya paling gua ngopi-ngopi dulu di sini sekitar setengah jam paling. Iya. Obat. Turunnya pasti bareng. Oke. Gue udah sampai di pos 3. Jadi estimasi dari base camp itu di peta itu 2 jam sampai 3 jam ya. Tapi alhamdulillah gue bisa tempuh dalam waktu 1 jam, pas 1 jam. Terus pos 3 itu udah di ketinggian 2315. Jadi dari pos 2 itu naik elevasi sekitar 300 lebih lah. Gokil. Gimana Pak tanjakannya Pak? Gokil, Pak.
Keren sih. Nggak ada ampun ya. Gak ada bonus. Nah, untuk vegetasinya juga masih sama kayak dari pos 1 ke pos 2 masih rapet. Terus di pos 3 ini ada beberapa area camp, paling muat sekitar 4 tenda. Itu juga lokasinya tanahnya miring-miring. Jadi emang belum rekomendasi buat tempat camp pos 3. Oke, gue mau ngasih lagi. Makan dulu. Mantap. In audio. In audio. In audio. In audio. Gue udah sampai di pos Samarantu, pos 4-nya Gunung Slamet yang viral atau yang Legend. atau booming. Jadi estimasi dari base camp, peta dari base camp dari pos 3 sampai pos 4 itu 1,5 jam paling lama. Tadi gue sampai di sini itu 45 menit. 45 menitan. Nah, untuk area camp di pos 4 itu ada satu ya. Satu. Tapi kayaknya jarang ada pendaki yang mau ngedirin tenda di sini. Karena emang nggak rekomendasi dari base camp juga gitu. Yeah. Pos 4 ini ketinggiannya 2495 mdpl. Nggak begitu jauh sih elevasinya naik dari pos 3. 100 dong kali ya. Iya 100 lebih lah. Paling kita camp di pos 5 ya Pak ya. Karena ini juga udah jam 5. Kayaknya sih pos 5 bisa ditempuh dalam waktu setengah jam. Soalnya dari tadi estimasi yang dari base camp itu selalu meleset. Maksudnya gue selalu cepet, bukan berarti gue tangguh. Tapi emang kayaknya pihak base camp yang bikin biar kita girang aja gitu menempuh dengan cepat. Untuk treknya juga nggak separah dari pos 2 ke pos 3, masih Sosol lah. iya sih lumayan lah, lumayan landai. Terus vegetasinya, pepohonannya juga udah mulai terbuka. Mungkin kalau mendaki lewat sini di siang hari agak sedikit panas gitu. Oke. In audio. In audio. In audio. Gue udah sampai di pos 5. Di sini lumayan banyak ya camp. Ada sekitar 10 tendaan. Tadi jalan dari pos 4 sampai pos 5 itu 20 menit. Gue lagi bingung nyari tempat camp karena banyak juga yang datarannya miring. Pos 5 ini ketinggiannya udah di 601 mdpl. Oke, karena sekarang udah jam 5.44, gue mau buru-buru bikin tenda dulu, keburu gelap. Nanti kita lanjut di dalam tenda. Sekarang gue udah di dalam tenda. Sekarang udah jam 8. Tadi niatnya gue mau masak mau makan gitu. Karena tadi kita makan siangnya jam 3. Akhirnya kenyang ya. Akhirnya gue makan roti-roti doang. Iya. Kayaknya gue mau langsung tidur. Paling nanti bangun jam 2:30. Terus summit. Mudah-mudahan sih besok cerah. Oke.
Sekarang udah jam 4:30. Padahal tadinya gue niat summit itu jam 3-an. Tapi tadi karena bangunnya kesiangan. Rombongan yang pada camp di pos 5 tuh hampir rata-rata udah berangkat summit duluan. Tinggal 2 rombongan doang. Gue sama ada 1 rombongan lagi yang belum summit. Kayaknya sih gue dapat sunrise-nya itu nggak di puncak, paling antara di Pelawangan atau di pos 7 gitu. Oke, mudah-mudahan cerah. Amin. Kita udah sampai di pos 6 Samyang Katebonan. Jalan dari pos 5 ke pos 6 tuh sekitar setengah jam. Itu pun tadi gue dipotong sama pup. Tadi gue mules. Sekarang udah jam 5. Paling gue istirahat bentar doang. Habis itu langsung gas ke pos 7. Untuk treknya itu dari pos 5 ke pos 6 itu treknya udah mulai sempit gitu, kayak jalur air gitu kan. Emang bener sih, paling recommended itu ngecamp di pos 5. Karena dari pos 5 menuju pos 6 jalurnya itu sempit banget. Mungkin agak sedikit sulit kalau untuk bawa carrier gitu. Agak berat. Oke, Mantap. mantap. Oke kan, sunrise-nya di belakang gue. Dari sini view-nya Sindoro Sumbing, terus Merapi, Merbabunya ketutupan Sumbing, sama gugusan gunung yang ada di Dieng kelihatan dari sini. Awannya gokil sih. Ini gue belum sampai pos 7, tapi gue ketemu spot yang ciamik. Ciamik. Gue ketemu spot yang keren banget sini. Ya paling gue lanjut pos 7, nanti gue istirahatnya di pos 7. Karena kalau kita ngejar di pos 8 atau pos 9 itu udah nggak kebagian sunrise. Yes. Jadi kita nikmatin sunrise-nya di pos 7 aja. Sambil ngeteh, ngemil. Ya. Tidur kalau ada. Terus di sini juga sebelum pos 7 ini udah mulai vegetasi Edelweiss ya. Nah, Edelweissnya tuh lagi mekar-mekarnya, cakep banget. Tapi jangan sampai dipetik ya atau dibawa pulang. Ya, kita lestarikan alam ini. Minimal tidak mengambil apapun kecuali gambar. Oke. In audio. In audio. Oke men, gue udah sampai di pos 7. Di sini tuh ada beberapa tenda yang camp, ada sekitar 5 tenda. Tapi orangnya kayaknya udah pada summit semua ke puncak. Kalau dulu di pos 7 itu nggak ada warung ya, cuman ada bangunan shelter gitu. Tapi sekarang di sini ada bangunan warung. Tapi warungnya tutup. Sejauh ini gue naik dari kemarin tuh yang buka itu warung cuman di pos 1 doang. Sisanya tutup karena kan gue kemarin naik hari Jumat. Mungkin hari Sabtu ini baru pada buka. Nah, si Alwi lagi pup. Tadi gue yang mules, sekarang gantian gitu yang mules.
Paling gua istirahat agak lama, sekitar 30 menit sampai jam 6 baru lanjut muncak. Untuk trek dari pos 6 ke pos 7 itu tadi gua cuman 30 menit. Treknya juga masih ya berupa jalur air sempit gitu. Pos 7 ini ketinggiannya udah di 2835 mdpl. Jadi kalau mau ke puncak itu sekitar 600 elevasi lagi. Gokil sih. In audio. In audio. Mantap men. Estimasi perjalanan dari pos 7 ke pos 8 nih, Samyang Jampang itu cuma 5 menit, deket banget. Kalau untuk treknya sih ya masih sama ya, pokoknya dari pos 5 ke atas tuh sampai ke pos 8 Samyang Jampang, dominasi treknya masih sama, jalur air sempit gitu. Dan jarang bonus, tanjakan terus. Gokil sih. Terus pos 8 itu ketinggiannya udah di 2851. Nggak jauh ya Pak? Mana Pak? Lanjut. Lanjut Pak. Hubung lagi enak ini. Lagi enak. Ya, pelan-pelan yang penting nyampe lah. In audio. In audio. In audio. In audio. Gue udah sampai di Palawangan atau pos 9. Kurang lebih 30 menit bener. Jadi Palawangan ini batas vegetasinya Gunung Slamet. Nah kalau Palawangan ke sana tuh jalurnya udah bebatuan, udah nggak ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan lagi. Paling gua mau nyebat dulu lah di sini sambil nentuin strategi nih lewat jalur Palawangan menuju puncak. Jadi buat kalian yang pengen mendaki gunung, alangkah baiknya kalian berolahraga dulu. Ya minimal sebulan sebelum lu tiap minggu itu jogging gitu. Jogging 10 kilo atau 5 kilo gitu kan. Ya intinya sih naik gunung dengan olahraga itu berkesinambungan lah. Kalau enggak ya paling perjalanan lo agak terhambat karena fisik gitu. Pos Palawangan ini ketinggiannya udah di 2956 ya elevasinya. Udah dikit lagi 40 lagi sampai 3000. Dan Gunung Slamet ini gunung tertinggi di Jawa Tengah. Jadi kemarin setelah gua sama Alwi dari Sindoro, gua ngelanjutin ke Slamet. Tapi gua udah ke Sumbing masing-masing gitu. Jadi ini buat melengkapin triple S-nya Mas Alwi. Oke, gua nyebat-nyebat dulu lah di sini. Oke. In audio. In audio.
Akhirnya men sampai juga. Puncak Slamet, atap Jawa Tengah, 3428 mdpl. Ini sih gokil sih. Hei, puncak. Gokil. Gimana? Mantep treknya, bikin mental down. Gue jalan dari Palawangan tadi sejam setengah. Akhirnya sampai juga di Puncak Slamet. Ini kedua kalinya gue sampai di sini. Alhamdulillah masih dikasih rezeki buat sampai di puncak. Karena tadi di perjalanan tuh fisik juga udah agak sedikit drop. Air juga tinggal dikit. Tadi soalnya air kepake buat pup di tengah perjalanan summit. Kayaknya gokil lah. Gokil. Dan ini gue berdua paling terakhir ya sampai puncak. Tadi tuh sebenarnya ada sekitar 30 orangan yang muncak. Cuman mereka kebanyakan dari pagi, dari jam 3, dari jam setengah 4 gitu. Sementara gue mulai aja jam setengah 5 lewat. Gimana Pak? Lu punya kesan-kesan gak Pak? Kesannya udah hampir kena mental di trek Pelawangan sampai puncak, tapi didukung kawan. Kesannya gokil lah, nggak bakal terlupakan itu. Naik gunung itu salah satunya ya ujian mental gitu. Mudah-mudahan setelah pendakian kali ini mental kita Makin kuat. Oh ya, di Puncak Slamet ini di sini view-nya banyak gunung ya. Kalau di belakang sana tuh ada Gunung Ciremai. Nah, kelihatan nggak? Terus di depan ada Gunung Sindoro Sumbing, ada Gunung Merapi. Perahu sudah ketutup awan. Terus Merbabu juga ketutup sama Sumbing. Mungkin kalau pagi tuh pas lagi golden sunrise tuh Cakep banget kelihatan semua. Tapi gua sih udah nggak terlalu ngejar sunrise gitu. Sunrise ya dapat di trek juga udah syukur gitu kan. Yang penting sih tujuan sampai puncaknya terrealisasi gitu. Gua istirahat dulu, makan dulu. Mungkin sambil gua bikin ending aja di sini. Makan apa Pak? Ada apel Pak. Apel yang udah kemakan tadi di jalan. Iya. Ada roti ada. Ada apel, ada roti. Mantap Pak. Paling gua Gak lama ya sini ya? nggak lama. Makan, ngeteh, ngerokok sebatang. Habis itu balik turun. Nyantainya di pos 7 aja kita ya. Iya. Kayaknya sih mudah-mudahan warung di pos 7 udah buka gitu kan. Soalnya ini tuh matahari udah hampir mau di atas kepala, ini udah jam 9 lewat. Udah mau jam 10. Jadi sebenarnya ini terik banget gitu. Gue takut gosong juga lama-lamaan di atas. Motihinnya capek. Untuk saran-saran sih menurut gue, kalau lu yang mau ke Slamet, camp di pos 5 itu udah paling recommended. Karena di pos 7 itu ada area camp tapi sempit dan muat sedikit tenda. Dan di pos 7 tuh nggak ada mata air. Kalau di pos 5 kan ada, jadi Enak. apalagi buat kalian yang doyan ngopi, doyan minum gitu, itu ini banget, ngebantu banget. Terus kalau mau ke Slamet juga kalau bisa jalan pagi-pagi biar lo sampai stay di pos 5 nya itu nggak terlalu sore. Terus lo bisa istirahat banyak, Nyiapin buat summit. ya nyiapin fisik buat besok summit. Karena summitnya Slamet tuh gokil berat. Jadi menurut gue dari dulu tuh ya sama lah, Slamet tuh yang paling bikin berkesan tuh ya di trek puncak. Pasti siapapun yang mendaki Slamet pasti nggak lupa sama kesan trek puncaknya. Oke, mungkin segitu aja perjalanan gue akhirin sampai di sini. Karena perjalanan adalah sekolah, Maka belajarlah dari setiap perjalanan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadakidik dan salam lestari.